Tanda-tanda bakal terjadi perang dahsyat di Ukraina Selatan mulai tampak. Pasukan Vladimir Zelensky memang bertekad untuk kembali merebut wilayahnya yang kini telah diduduki oleh pasukan Vladimir Putin. Setelah menyatakan sejuta serdadunya telah disiapkan, Ukraina juga mendesak warganya untuk meninggalkan wilayah tersebut. Wakil Perdana Menteri Iryna Vereshchuk mengatakan pada hari Minggu saat Kiev sedang mempersiapkan serangan balasan ke arah ini. Menurut Vereshchuk, angkatan bersenjata Ukraina akan melancarkan serangan balasan dalam waktu dekat. Saya tidak tahu dalam jumlah berapa ini akan terjadi, tetapi saya tahu pasti bahwa seharusnya tidak boleh ada perempuan dan anak-anak. Jelas bahwa akan ada permusuhan aktif termasuk penembakan. Jadi kami mendesak warga kami untuk segera mengungsi, tambah Vereshchuk dikutip tribunnews.com dari Russia Today. Sebelumnya, Kepala Kementerian Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov mengatakan kepada majalah The Times bahwa Presiden Vladimir Zelensky telah memberikan perintah untuk mempersiapkan serangan di wilayah pesisir selatan negara itu. Untuk melakukan ini, Kiev telah mengumpulkan 1 juta tentara yang kuat dan sebuah rencana sedang disusun untuk menyerang daerah-daerah yang secara politis penting bagi Ukraina. Ukraina memiliki 1 juta tentara yang siap untuk merebut kembali selatan, kata Kementerian Pertahanan. Kami adalah orang-orang dari dunia bebas dan dengan rasa keadilan dan kebebasan yang nyata. Kami memiliki sekitar 700.000 angkatan bersenjata, dan ketika Anda menambahkan penjaga nasional, polisi, penjaga perbatasan, kami memiliki sekitar 1 juta orang tambah menteri. Reznikov memuji upaya Inggris untuk membantu Ukraina, terutama Ben Wallace, Menteri Pertahanan Inggris, yang menurut dia adalah kunci untuk membantu mengubah pendekatan dari penyediaan peralatan Soviet ke artileri 155 mm standar NATO, sistem roket peluncuran ganda dan teknologi tinggi drone. Ini Reznikov menjelaskan akan menebus kerugian besar di wilayah Donbas dalam menghadapi penembakan artileri massal Rusia. Presiden Zelensky sebelumnya mengatakan Ukraina kehilangan sekitar 200 orang per hari di daerah itu. Reznikov juga menyebutkan sekutu lainnya mengklaim koalisi anti-Kremlin telah lahir. Mitra kami di London dan Washington DC dan ibu kota lainnya, mereka berinvestasi pada kami tidak hanya dengan uang tetapi juga dengan harapan. Tidak hanya dengan uang tetapi juga harapan orang-orang mereka bahwa kami harus membuat Kremlin kalah. Kita harus memenangkan perang ini bersama-sama, katanya. Aliansi lama Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah hancur. Reznik berpendapat. Menunjuk ke Kazakhstan, baru-baru ini Presiden Kassym-Jomart Tokayev secara terbuka menolak untuk mengakui Republik Rakyat Lugansk dan Donetsk sebagai negara berdaulat. Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan kita akan melihat prosesi seruan kedaulatan di wilayah Rusia. Federasi Rusia akan mengakhiri hidupnya sebagai negara yang berbeda, Tatarstan, Bashkortostan, dan lain-lain, kata Reznikov. Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk yang dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina. Protokol yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis pertama kali ditandatangani pada 2014. Mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengelur waktu dan menciptakan angkatan bersenjata yang kuat. Pada Februari 2022, Kremlin mengakui Republik Donbas sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer barat manapun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Pasukan Inggris telah mulai melatih tentara Ukraina dalam program baru untuk membantu perang mereka melawan Rusia. Hingga 10.000 tentara Ukraina akan tiba di Inggris untuk pelatihan militer spesialis yang berlangsung beberapa minggu.